Qatar sekali lagi muncul sebagai perantara utama antara Washington dan Teheran bersama Pakistan. Namun Qatar bukan hanya perantara diplomatik, tapi juga bisa menjadi pengendali akses keuangan. Amerika Serikat dikabarkan sedang membahas mekanisme yang bisa membuka setidaknya 6 miliar dolar aset Iran yang saat ini disimpan di Qatar, namun hanya untuk pembelian kemanusiaan yang diawasi seperti makanan dan obat-obatan. Idenya adalah memberikan insentif ekonomi kepada Iran agar tetap berada dalam pembicaraan, sambil memastikan uang tersebut tidak digunakan langsung untuk aktivitas militer atau melalui proksi. Para kritikus memperingatkan, bahkan bantuan yang dibatasi tetap berisiko, karena setiap dolar yang tidak digunakan Iran untuk kebutuhan pokok bisa membebaskan sumber daya di tempat lain, termasuk untuk Hizbullah, Houthi, atau proksi regional lainnya. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Ryan Ball, analis Timur Tengah dan Afrika Utara dari RAIN. Ryan, bagaimana mekanisme khusus kemanusiaan ini sebenarnya akan bekerja? Apa yang akan kita lihat antara Qatar dan Iran? Nah, itu akan menjadi subjek pembicaraan teknis lebih lanjut. Karena seperti yang Anda catat, ada kekhawatiran besar bahwa pihak Iran mungkin menggunakan mekanisme ini dengan cara yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian pentingnya dari sudut pandang Amerika adalah menjaga agar Iran tetap dalam kesepakatan dan menjaga Selat Hormuz tetap terbuka. Dan membuat mereka yakin bahwa akan ada keuntungan bagi mereka jika bekerja sama dengan tujuan-tujuan Amerika tersebut. Dari sudut pandang Qatar, ini tentang memainkan peran tengah yang mengurangi kemungkinan mereka terseret ke dalam eskalasi lagi. Tentu saja, ini tidak sepenuhnya aman. Mereka sudah memiliki hubungan hangat dengan Iran sebelum 28 Februari dan mereka tetap diserang. Tapi inilah yang terbaik yang bisa dilakukan Qatar sebagai negara kecil yang terjepit di antara kekuatan-kekuatan besar ini. Berkaitan dengan itu, apakah Qatar mendapatkan lebih banyak pengaruh regional dari seluruh proses ini? Saya tidak akan menyebutnya sebagai pengaruh yang besar, melainkan lebih kepada pengaruh biasa. Karena tujuan utama Qatar bukanlah untuk benar-benar membantu Iran keluar dari isolasi ekonominya. Qatar berusaha memberikan manfaat bagi kekuatan di sekitarnya, yaitu Amerika Serikat dan Iran, dan sampai batas tertentu juga kepada Arab Saudi, agar Qatar dibiarkan saja dan tidak diganggu. Bagaimanapun juga, Qatar hampir saja diinvasi oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada tahun 2017 saat terjadi blokade itu. Jadi mereka sangat sadar bahwa kemerdekaan mereka selalu berada di ujung tanduk. Jadi mereka perlu menjaga agar Amerika tetap di pihak mereka. Dan mereka perlu menjauhkan Iran serta Arab Saudi. Dan cara untuk melakukan itu adalah dengan bersikap konstruktif. Jadi itu tidak memberi mereka daya tawar, tetapi memberi mereka pengaruh. Dan memungkinkan mereka dipandang di kawasan sebagai pemain konstruktif yang seharusnya diizinkan untuk melanjutkan kebijakan luar negerinya yang independen. Nah, ada juga pihak-pihak terutama di Israel yang khawatir dengan peran Qatar sebagai mediator dalam pembicaraan ini, karena mereka bisa menggunakan sebagian pengaruh dan kekuatan mereka dengan Iran yang dapat merugikan sekutu-sekutu regional lainnya. Tidak hanya Iran, mungkin juga Uni Emirat Arab, beberapa negara Teluk lainnya. Apa pendapat Anda mengenai kekhawatiran Qatar mengambil peran lebih besar dalam mediasi seperti ini? Saya rasa ada pandangan tidak langsung bahwa perilaku Qatar akan memungkinkan Iran bertindak lebih agresif di seluruh kawasan. Bagaimanapun juga, setiap aliran uang yang masuk ke Iran kemungkinan besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mendukung strategi regionalnya seperti mendukung proksi, membangun kembali militernya, dan seterusnya. Jadi bahkan bantuan kemanusiaan ini tetap membebaskan dana untuk proyek-proyek lain di tempat lain. Saya tidak berpikir Qatar benar-benar ingin memungkinkan Iran membangun kembali militernya. Tapi saya juga tidak berpikir Doha memiliki posisi seperti Uni Emirat Arab, di mana Emirat percaya bahwa harus ada kampanye isolasi ekonomi yang berkelanjutan untuk melemahkan Republik Islam tersebut. Orang-orang Qatar tidak melihat dunia dengan cara yang sama. Mereka khawatir jika Republik Islam menjadi tidak stabil, itu akan berdampak negatif bagi Qatar dalam jangka panjang. Ini semacam pandangan pribadi terhadap geopolitik regional. Dan kemudian Qatar menyimpulkan bahwa stabilitas dan bersikap konstruktif adalah yang terbaik untuk Doha saat ini. Dan itu adalah perhitungan yang telah dibuat oleh keluarga Al-Thani selama beberapa dekade hingga saat ini. Katakanlah mekanisme kemanusiaan ini benar-benar berjalan dan berhasil. Apakah mekanisme ini bisa menjadi model untuk menangani dana Iran lain yang dibekukan di negara-negara seperti Tiongkok, India, Irak? Apakah itu juga yang sedang dipikirkan di sini? Atau masih ada kekhawatiran bahwa dimanapun uang ini dibebaskan, tetap saja bisa jatuh ke tangan aktor-aktor jahat di Iran? Saya rasa akan menjadi tantangan besar untuk mencegah kebijakan rehabilitasi ekonomi apapun dengan Iran,
agar tidak, dalam bentuk apapun, kembali digunakan untuk membangun kembali militernya. Bagaimanapun juga, setelah uang atau aset itu berada di wilayah Iran, sangat sulit untuk mengawasi kemana uang itu pergi atau bagaimana uang itu dipindahkan. Dan tentu saja, sebagian akan hilang ke dalam kerajaan bisnis IRGC itu sendiri juga. Jadi itu bahkan belum tentu digunakan untuk tujuan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya elit internal. Semua itu akan sangat sulit. Dan saya pikir hal ini akan menjadi subjek kritik besar dari mereka yang sudah sangat skeptis terhadap nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran ini. Namun pada akhirnya, prioritas Presiden Trump adalah membuat Hormuz setidaknya stabil, jika tidak bisa sepenuhnya dibuka kembali, setidaknya stabil, dan memastikan bahwa tidak ada Guncangan energi yang telah banyak diperingatkan oleh perusahaan minyak bisa saja mulai terjadi akhir musim panas ini di Amerika Serikat. Selama dia memiliki pola pikir seperti itu, saya rasa Gedung Putih ini bersedia menoleransi risiko-risiko tersebut, bahwa mekanisme keuangan apapun mungkin tidak lengkap, dan bahwa bantuan ekonomi apapun kepada Iran mungkin justru memperkuat militernya daripada mengubahnya menjadi pihak yang lebih moderat di kawasan tersebut. Ryan Bowles, senang sekali bisa bersama Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.